Nama saya Hermawan Susanto. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbidang Pemerintahan Umum pada KSDPan Polda Gri. Tugas saya adalah membantu pimpinan dalam pengelolaan manajemen kabinet. Fungsi sebagai Kepala Subbidang Pemerintahan Umum antara lain membantu membuat rumusan dan analisis rencana kebijakan, baik itu yang bersifat ex ante maupun ex post, pemberian persetujuan atas izin prakarsa dan substansi peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang antara lain berupa pointer pidato dan bahan sidang kabinet maupun rapat terbatas. Saat ini, Hermawan Susanto tengah mengikuti program Diktatif 4 Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017. Proyek perubahan yang dipilih adalah optimalisasi pengelolaan koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah pada keasisten Deputian Bidang Politik Dalam Negeri. Tema ini dipilih karena selama ini penanganan pekerjaan di Keasdepan Polda Gri masih bersifat manual. Penanganan pekerjaan yang manual memerlukan waktu yang lama dan birokratis, padahal beberapa pekerjaan memerlukan penanganan yang segera. Kami berpikir pekerjaan akan lebih efektif apabila dilakukan dengan sistem informasi. Dapat dibayangkan apabila pekerjaan turun pada waktu sore hari, pada saat para pegawai analis sudah pulang dan besok paginya harus naik, maka kesempatan waktu untuk mengumpulkan bahan dan koordinasi menjadi sangat singkat, riskan menimbulkan kesalahan. Kita masih ingat janji Presiden kepada para pengungsi bencana Gunung Sinabung beberapa hari setelah Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden. Presiden berjanji membangun pemukiman bagi para pengungsi yang lokasinya dekat area pengungsian. Rupanya, area tersebut masuk dalam wilayah hutan lindung, melanggar peraturan terkait tata ruang. Hal yang sama terulang dalam pidato Presiden saat memperingati Hari Lahir Pancasila pada tahun 2015. Presiden menyampaikan Soekarno lahir di Kota Blitar. Padahal sesuai referensi sejarah, mantan Presiden Soekarno lahir di Surabaya. Lain halnya apabila pengerjaan tugas dapat dilakukan di semua lokasi dan waktu kapan saja, maka akan memperluas kesempatan pengumpulan bahan dan koordinasi. Hal ini hanya dapat terwujud dengan sistem informasi. Namun demikian, pembangunan sistem informasi perlu dukungan dari para stakeholders dan biaya yang tidak sedikit. Dalam pembangunan sistem informasi di lingkungan kepresidenan, Sekretariat Kabinet masih tertinggal jauh dari unit lainnya. Pembangunan sistem informasi tidaklah murah dan mudah, baik dari segi pembiayaan struktur maupun infrastrukturnya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi mangkraknya inovasi yang akan dibuat, dipilihlah metode pembangunan suprastruktur didahulukan ketimbang infrastrukturnya. Metode tersebut ditempuh dengan cara mengenalkan pegawai dengan pola koordinasi melalui jaringan internet yang tersedia secara gratis. Apabila para pegawai telah familiar dan nyaman dengan sistem, maka baru dibangun suatu grand design sistem informasi yang nantinya merupakan infrastruktur yang bersifat mandiri, sehingga inovasi yang dibuat dapat dipakai dan tidak menjadi sampah inovasi atau mahal. Sistem informasi pengelolaan koordinasi ini akan menyimpan semua data keasdepan Polda Gri dan dapat diakses melalui personal komputer, laptop, smartphone, tablet, maupun perangkat elektronik pintar lain. Dapat diakses dari seluruh penjuru sepanjang terhubung dengan jaringan intranet dan kapan saja 24 jam dalam sehari. Ide yang disampaikan oleh Saudara Hermawan ini menurut saya suatu ide yang baru gitu ya. Kita selama ini tuh bekerja manual, yang kita tahu seringkali pekerjaan tuh datang pada sore hari yang sudah saatnya pulang, malam hari bahkan hari libur. Nah ini kalau misalnya memang secara sistem ini kita bisa mengerjakan tanpa harus ke kantor, saya pikir ini suatu terobosan yang sangat luar biasa gitu. Nah tinggal nanti saya harap bahwa ini tidak hanya dikerjakan oleh bidangnya Saudara Hermawan, tapi seluruh asdep, kemudian ke satu deputi, bahkan kalau perlu untuk di Sekretariat Kabinet. Perubahan budaya kerja ini saya pikir akan sangat luar biasa hasilnya. Idenya ini sangat bagus. Keunggulannya kita bekerja berbasis IT itu memang seperti yang dikatakan Pak Hermawan tadi, efisien waktu dan birokrasi intinya terpotong cepat. Disposisi cepat, birokrasi cepat, penyelesaian
berkas juga cepat. Soalnya kalau diimplementasikan langsung pasti butuh infrastruktur yang begitu besar. Nanti akan dilihat keberhasilannya, baru nanti akan diajukan untuk dikembangkan di seluruh sektor sebagai trigger memperkenalkan suatu e-government ya. Saya sangat setuju. Saya sudah baca apa yang disampaikan dan dituangkan dalam tulisannya Mas Hermawan. Intinya bahwa proyek perubahan yang dilakukan oleh Mas Hermawan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan dan koordinasi suatu ide yang original dan memberikan inovasi baru, khususnya dalam kemudahan koordinasi dalam mendukung rekomendasi kebijakan. Karena saat ini penggunaan gadget melalui telepon, smartphone dapat memudahkan pekerjaan itu lebih baik, lebih cepat, lebih terintegrasi, sehingga apabila proper ini dapat dilaksanakan, diimplementasikan, saya melihat akan terjadi perubahan yang besar dan dapat membantu proses pekerjaan lebih cepat lagi. Perubahan atas nama Hermawan dalam membangun semacam aplikasi memudahkan koordinasi sesuai dengan tugas fungsi dari seluruh kabinet, memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden. Diperlukan koordinasi yang baik, yang juga data yang akurat, sehingga dengan adanya aplikasi akan membantu para pejabat dan pegawai dalam melakukan pekerjaannya tidak dibatasi oleh waktu, karena bisa dilakukan dari rumah, dari luar kantor dan sebagainya. Saya rasa ini sangat bermanfaat sekali. Proyek perubahan saya itu terkait ini untuk mempermudah koordinasi di unit kerja Kasdepan Poldagri itu. Saya pengen membuat aplikasi, tapi karena untuk membuat aplikasi kan perlu waktu banyak dan perlu persiapan yang lama. Dan jangka panjangnya nanti saya pengennya ada sistem yang mandiri dibangun. Sesuai yang disampaikan Pak Mentor tadi, proyek perubahan saya ini untuk MGD ini kita akan memilih dari 3 aplikasi, yaitu antara Google Drive, Dropbox atau Box. Ya, nanti ini pada kesempatan ini kebetulan udah ada pejabat dari Pusdatin yang udah hadir. Nanti kita bisa ini minta pendapat lebih lanjut dari beliau. Ada beberapa pertimbangan yang harus disiapkan. Pertama dari sisi keamanannya, kemudian klasifikasi berkas yang bisa dititipkan di situ. Kami di Pusdatin juga kemarin sudah berbicara dengan Mas Hermawan untuk. Jadi menyambung pernyataan Mas Agu tadi, sebenarnya untuk pengadaan keamanan dalam file di Google Drive itu kita bisa menggunakan sistem bentuk file itu RAR. Kemarin konsep yang kita diskusikan yang awalnya 4 kolom menjadi 3 kolom. Boleh nggak sih ditambah teori gitu? Harus pakai simulasi, jadi nanti pas pengisian formulir ini berbagai isu, gimana analisisnya, gimana pendapatnya, lebih mudah. Dalam mengoperasikan Google Drive adalah sebagai berikut. Google Drive dapat diunduh melalui mesin pencari Google pada perangkat komputer, telepon genggam, dan tablet. Klik download Google Drive pada mesin pencari, tunggu sampai Google Drive berhasil diunduh dan muncul kontak perintah di bagian kanan bawah layar. Klik simpan berkas untuk memulai proses install ke perangkat. Klik file Google Drive yang telah tersimpan dan tunggu Google Drive menghubungkan perangkat dengan internet untuk menginstal. Klik Start, cari Google Drive yang telah terinstall. Klik Google Drive dan tunggu sampai laman Google muncul. Lakukan login dengan menggunakan akun Gmail, email, dan password. Google Drive telah terinstall atau terpasang pada perangkat Anda. Untuk menjalankannya, klik Next pada kotak pilihan di kanan bawah laman. Pilih Next kembali sampai terdapat pilihan Done. Klik Done, maka Google Drive telah siap digunakan melalui perangkat. Untuk dukungan koordinasi,
Proses diskusi dan komunikasi dilakukan melalui media sosial grup WhatsApp. Akan mendengarkan Pak Hermawan melakukan launching. Apakah aplikasi ini nantinya bisa diangkat tingkat kedeputian Polhukam? Untuk jangka menengahnya, saya skopnya itu takarannya mau saya lebarkan jadi 1 ke kedeputian. Untuk jangka panjangnya saya udah berkoordinasi dengan di Pusdatin bahwa nanti bahkan Pak Kepala Pusdatin sudah menyampaikan untuk menyanggupi bahwa aplikasi ini nanti mau dibangun. Riskan nggak sih kalau kita mengerjakan pekerjaan kantor, nah keamanan datanya itu mereka bisa tahu nggak? Kan selama ini kan seringkali kita mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya rahasiaan, yang hanya boleh pihak-pihak di server aja atau mungkin di lantai 3 aja yang tahu data-data tersebut. Untuk mengantisipasi itu kita pakai WinRAR atau WinSync. Mendukung proyek perubahan yang dicanangkan oleh Mas Hermawan ini karena menurut saya bukan saja idenya cukup orisinil, fresh di lingkungan kantor ini, namun juga memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang selama ini kita hadapi, lain soal koordinasi, ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang saya kira sampai saat ini masih belum maksimal dan optimal. Dalam melaksanakan pekerjaan seringkali disposisi datang di hari libur seperti Sabtu dan Minggu, dan itu diperlukan kecepatan untuk kita melakukan pekerjaan. Tapi dengan adanya sistem informasi ini, jabat atau pegawai dapat mengerjakan pekerjaan analisis di rumah tanpa harus pergi ke kantor, karena semua data sudah terintegrasi di sistem informasi dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan tim dalam waktu yang bersama. Sistem ini merupakan hal yang baru bagi saya. Dengan sistem ini, saya merasa terbantu karena memudahkan dalam berkoordinasi dan menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya segera. Jadi, saya tidak perlu lembur karena pekerjaan bisa dilakukan di mana saja. Sistem ini sangat baru mungkin bagi saya. Walaupun mungkin saya pernah mendengar ada satu sistem yang mencoba untuk membantu bagaimana seseorang bekerja, baik itu ketika dia behind the desk ataupun ketika dia sedang di luar. Setelah saya menggunakan sistem ini, banyak keunggulannya. Saya setuju dengan perubahan yang dibuat oleh Pak Hermawan, karena proyek perubahan ini sesuai dengan apa yang kami rencanakan untuk di masa yang akan datang. Dengan sistem yang tadi usulkan Pak Hermawan ini sangat efisien, sehingga tidak tergantung oleh waktu dan tidak tergantung oleh. Setelah beberapa hari digunakan, pegawai dan pejabat di Keasisten Deputian Bidang Poldagri antusias untuk memanfaatkan aplikasi Google Drive tersebut. Terbukti dengan file-file telah diupload, disimpan, dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Proyek perubahan saya ini bukan terkait pada sistem informasi atau aplikasi, tapi lebih pada perubahan budaya kerja, yaitu budaya kerja di mana setiap pegawai dan pejabat di Kedeputian Polhukam mau melakukan koordinasi, dan di mana sebelumnya koordinasi itu merupakan hal yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Tapi dengan adanya sistem informasi ini, cukup duduk di meja seperti saya ini, tinggal pencet komputer, dan kita udah bisa berkoordinasi dengan cepat. Dan koordinasi ini bisa dilaksanakan di rumah, di tempat kerja, bahkan ketika kita dinas di luar negeri, kita masih bisa memberikan kajian kepada atasan kita di kantor, sehingga hasil pekerjaan itu dapat berhasil secara komprehensif. Itu jadi dengan adanya proyek perubahan kami ini, saya berharap bahwa koordinasi dapat dilaksanakan di mana saja, baik di kantor, di rumah maupun di luar negeri, sehingga pekerjaan berjalan baik dan berkualitas, dan tentunya semakin efektif atau semakin cepat. George Christoph Rittenberg pernah menyampaikan, "Saya tidak bisa menjamin apakah segalanya akan menjadi lebih baik dengan perubahan.
Tetapi yang pasti adalah bahwa harus ada yang berubah kalau kita ingin menjadi lebih baik.